Halo Pak Dendi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Pak Dendi ya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya, boleh nggak? Boleh Pak? Iya Pak, ada Pak. Terima kasih Pak ya atas waktunya gitu. Kita ngobrol-ngobrol saja dulu lah Pak ya, gitu kan. Iya, Bapak Eh, apa kabarnya Pak dengan keluarga? Alhamdulillah saya juga baik sekarang gitu kan. Alhamdulillah keluarga juga baik saat ini Pak ya. Gitu kan kita sehat walafiat ya. Tuh, semangat ya Pak ya. Ya Ya, Pak, terima kasih Pak. begini Pak Dendi, eh, saya lihat gitu ya. Sekarang Pak Dendi kelihatannya agak murung gitu ya, kurang aktif atau gimana saya lihat Pak gitu ya. Gitu kan. Ada apa itu Pak? Sebenarnya ada masalah atau ada apa gitu kan? Soalnya saya lihat Bapak disibukkan dengan berbagai kegiatan Pak. Contohnya yang saya lihat Bapak sibukkan dengan melukis ya Pak ya. Melukis, terus membuat papan nama gitu ya Pak ya. Terus membuat bonsai juga jalan ya Pak ya. Dari ya sedikit pembibitan Pak. Sebagai Oh, hobi aja itu mah Pak. oh iya hobi ya Pak ya, gitu kan. Hobi juga kan bisa disalurkan dengan berbagai kebutuhan ya Pak ya, gitu kan. Tuh, tuh. Tapi kelihatannya sekarang ini Bapak agak diam gitu kan, agak pusing kelihatannya. Ada masalah apa ini Pak? Kalau boleh saya tahu? Oke, terima kasih Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu ya mudah-mudahan bisa mendengarkan curhatan dari saya Pak ya. Iya. Siap Pak ya. Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya bukan masalah eh, pekerjaan sampingan atau yang lainnya Pak. Ini ada masalah sedikit sih di kelas Pak. Ada masalah sedikit saat pembelajaran di kelas. Itu Pak kira-kira. Oh gitu. Berarti masalah Pak Denny sekarang masalah di kelas dengan peserta didik begitu Pak? Kalau Ya boleh. betul sekali Pak. Hmm, kalau boleh bercerita seperti apa Pak masalahnya? Jadi di kelas itu ada salah satu murid yang belajarnya itu tidak mau diam Pak. Jalan-jalan, naik-naik meja, kadang lemari begitu. Karena kebetulan lemarinya agak pendek aja Pak. Tapi itu Hmm, mengganggu saya, kemudian mengganggu teman-temannya yang lain yang sedang belajar Pak. Ya, begitu kira-kira hmm. Pak. Oh begitu anak tersebut ya gitu kan. Iya. Saya mengerti Pak dengan permasalahan Bapak ya. Yang anak Iya, tersebut nggak bisa diam berarti ya Pak ya di kelas sampai iya, saat KBM ya. tidak bisa diam Pak. Tapi kalau disuruh nulis, ya ada sih kemauan untuk menulis. Disuruh membaca, ya membaca. Tapi setelah itu dia pergi lagi gitu, jalan-jalan lagi. Kadang ganggu Hmm, lagi temennya. Itu begitu ya. udah sering saya ingatkan, tapi ya tidak. Iya begitu ya Pak Ya ya. saya pikirkan bagaimana caranya supaya anak tersebut mau berubah, mau belajar dengan baik gitu Pak. Itu ya. Ya kalau boleh saya tahu Pak, itu anak tersebut gitu kan, eh, saat pembelajaran suka naik-naik meja gitu kan ya. Tapi menulis ya Pak ya. Iya. Kalau boleh di angka berapa anak tersebut naik meja dan menulisnya gitu Pak. Kalau Naik dinilai ya, mejanya. Dinilai gitu dinilai kan dari rentangnya angka kalau di 10 sampai rentang 100 berapa tuh Pak? Angka 10 di sampai angka berapa? 100, di angka 45 barangkali Pak. Karena Hmm. apa ya, dia mau sih belajar tapinya sambil mengganggu yang lain gitu Pak. Jadi kalau Oh, kelasnya itu tidak kondusif. begitu ya berarti ya. Tapi mau belajar mah ya Pak ya? Mau Pak, mau belajar. Iya. Eh, kalau harapan Bapak terhadap anak tersebut gitu Pak, seperti apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Harapannya ya saat belajar itu mau ya seperti yang tadi ya, udah mau membaca, menulis itu sangat ya bagus, itu sudah bagus gitu. Hmm. Tetapi jangan sampai cara belajarnya itu mengganggu yang lain Pak. Dengan jalan-jalan, Hmm. naik-naik meja, itu Iya. kan jadi Iya. suaranya berisik, kemudian mengganggu konsentrasi siswa lain. Jadi pengennya itu Hmm. belajar sama kayak dengan yang lain gitu Pak. Oh begitu ya. Ya harapan mudah-mudahan sesuai harapan ya Pak ya, gitu kan. Ya kalau Ya, boleh saya tahu juga Pak, itu cara belajar yang baik
dari peserta didik itu di angka berapa, Pak? Ya minimal di angka 90 lah Pak. 90 ya, angka 100 gitu ya? 90, iya 90-100 itu mungkin terjadi, tapi minimal itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik begitu Pak, dengan tidak mengganggu rekannya yang lain gitu. Iya, iya. Akhirnya kan dengan tindakan, dengan perilaku dia seperti itu, dia juga akhirnya ada yang ketinggalannya begitu. Saat pembelajaran udah ketinggalan karena ya itu sambil main-main dianya gitu belajarnya gitu. Dan mengganggu yang lain juga ya Pak ya? Ya betul sekali Pak. Iya. Kita minum dulu Pak sejenak. Iya. Kelihatannya Pak ini ya. Ya. Bismillah. Agak fresh ya Pak ya. Kita setelah minum ya gitu kan. Segar Pak ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Ya baik Pak, agak segaran nih Pak habis minum. Iya, betul mungkin tadi kurang minum juga Pak ya, karena pulang sekolah dengan pikiran seperti itu, kadang ya membuat sedikit pusing Pak di kepala itu Pak. Makanya alhamdulillah Bapak mau mendengarkan saya gitu, mendengarkan curhatan dari saya gitu. Ya siap Pak gitu kan, kita saling membantu ya Pak ya, gitu kan, saling membantu gitu kan. Nah kita kembali lagi ke obrolan yang tadi Pak Dendi ya gitu kan. Mungkin Pak Dendi ada cara gitu ya agar anak tersebut bisa belajar seperti yang lain Pak gitu kan. Mungkin ada sedikit saja cara gitu kan. Seperti apa itu Pak? Dari saya pikirkan dulu. Ini masalahnya berkaitan dengan kejadian waktu kemarin, minggu kemarin gitu. Jadi saat di kelas ceritanya kan membeli rak sepatu gitu. Jadi setelah datang rak sepatu tersebut yang masih harus dirakit, jadi dia itu paling aktif gitu Pak, paling aktif, sedangkan yang lain membantu sebentar. Tapi dari awal itu kan dibantu sama rekan-rekannya yang lain, kemudian yang lain mulai kebingungan atau mulai lelah gitu, tapi dia terus semangat Pak sampai menyelesaikannya begitu Pak. Iya. Jadi kalau yang saya lihat itu gaya belajarnya kayaknya memang belajar sambil melakukan kayaknya Pak, kinestetik. Kinestetik ya gitu, seperti itu ya gitu kan. Iya. Jadi kalau dengan alat peraga bagus itu Pak ya mungkin. Iya, jadi sepertinya itu memerlukan pembelajaran yang merangsang gaya belajar kinestetik tersebut Pak. Oh iya itu seperti itu ya gitu kan. Nah kalau melihat dari cerita Pak Dendi tadi gitu ya, itu kan cara belajar dia gitu kan, mungkin ada cara Pak, salah satu cara agar dia belajar dengan temannya gitu seperti biasa, bagaimana tuh caranya? Iya. Jadi yang langkahnya mungkin bisa saya laksanakan identifikasi dulu Pak di kelas. Jadi mengidentifikasi minat, kemudian kesiapan belajar dan kebutuhan belajarnya seperti apa. Jadi barangkali ada rekan satu kelasnya yang kebetulan memiliki gaya belajar seperti itu Pak di kelasnya. Setelah diidentifikasi barulah saya kelompokkan, kemudian memberikan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan belajar tersebut begitu. Boleh itu misalkan dilakukan di luar kelas tapi tetap terbimbing begitu, ataupun di kelas dengan memberikan benda-benda yang konkret dengan teman sekelompoknya. Kemudian dia diberikan LKPD gitu, supaya dia tetap belajar yang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian tanpa mengganggu temannya yang lain. Kalau begitu bagaimana ya kira-kiranya Pak? Ya menurut saya bagus Pak cara tersebut ya, soalnya melihat cerita tadi, mendengarkan cerita dari Pak Dendi tadi, itu kan kalau belajar dengan menggunakan alat sih semangatnya luar biasa ya Pak ya. Betul sekali Pak. Kemarin juga waktu membersihkan pagar mau dicat ulang, dia mau gitu, mau membantu begitu. Padahal waktu di kelas disuruh duduk ya nggak mau gitu, maunya ya jalan-jalan aja. Waktu saya membersihkan pagar dia mau membantu gitu Pak. Betul ya.
Betul sekali Pak Dedi ya, bagus ya cara tersebut. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak ya, itu kan ya. Nah, mungkin ada cara yang lain Pak. Itu kan di samping dengan pembelajaran seperti itu mungkin berkunjung ke rumahnya atau ke orang tuanya atau yang lainnya Pak. Iya, terima kasih Pak sudah mengingatkan. Ya bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya. Bagaimana kebiasaan dia belajar di rumah mungkin bisa disesuaikan Pak di kelas gitu. Kemudian jika suatu saat melanggar keyakinan kelas, ya saya akan coba yang restitusi itu Pak. Artinya itu sangat membantu saya itu Pak. Betul sekali ya, betul Pak Dedi ya, betul sekali itu ya. Kita terapkan ya Pak ya, mudah-mudahan sesuai harapan itu ya. Kalau boleh saya tahu Pak, itu bentuk tanggung jawab Bapak terkait rencana tersebut gitu, misalnya waktu gitu Pak, gitu kan, mau kapan dilaksanakannya itu kan. Tuh, saya jadi penasaran nih Pak. Ya karena saya juga tercerahkan dari obrolan kita saat ini, mungkin besok bisa dimulai Pak dengan mengidentifikasi dulu ya Pak. Oh gitu. Dengan memberikan kuesioner, kemudian hari-hari berikutnya bisa kunjungan rumah, membicarakan dengan orang tuanya atau melalui via telepon begitu. Kalau kemungkinan orang tuanya sibuk, itu pokoknya dalam minggu-minggu ini deh Pak. Oh minggu-minggu ini berarti ya Pak ya? Ya semangat gitu karena mendapatkan ide seperti ini, jadinya saya semangat lagi Pak gitu. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya bisa dilaksanakan minggu ini Pak. Ya minggu ini kira-kira. Ya mudah-mudahan. Saya harapkan gitu kan rencana Pak Dendi terkait anak tersebut bisa dilaksanakan di minggu ini dengan lancar Pak ya, itu kan sesuai harapan kita gitu ya. Ya. Amin. Terima kasih Pak. Anak tersebut bisa belajar sesuai harapan kita sama seperti anak-anak yang lain seperti itu Pak ya. Ya begitu Pak. Ya. Oke. Ya terima kasih Pak atas obrolan kita saat ini, sangat menginspirasi sekali, sangat mencerahkan ya atas permasalahan yang terjadi sama saya di kelas Pak. Oke. Ya terima kasih Pak Dendi ya, sama-sama. Terima kasih ya. Ya sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. Sampai jumpa ya, gitu kan. Saya tunggu ya Pak Dendi itu tidak lanjutnya ya. Selanjutnya tunggu kabar baiknya Pak ya. Iya itu kabar baiknya gitu kan itu. Itu Pak. Ya, itu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Dendi, ayo. Ya. Assalamualaikum Pak Ibnu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dendi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya salut kepada Bapak yang selalu aktif dalam berbagai kepengurusan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dengar-dengar itu di sekolah sebagai operator sekolah dan operator kabupaten ya Pak ya? Betul sekali Pak, alhamdulillah itu kan berkat kepercayaan dari semuanya. Saya di sekolah sebagai guru kelas, sebagai OPS sekolah, OPS kecamatan dan kabupaten juga Pak, seperti itu. Ya. Oh begitu. Semoga Bapak selalu sehat, kemudian diluaskan rezeki. Amin ya rabbal alamin ya. Oke Bapak, saya lihat-lihat akhir-akhir ini sepertinya kurang bersemangat Pak, tidak seperti kemarin-kemarin gitu. Ada yang mau disampaikan? Barangkali ada yang bisa saya bantu gitu. Ya betul sekali Pak ya, akhir-akhir ini saya agak kurang bersemangat gitu ya, kadang-kadang capek, ada kesal gitu kan. Ya itu. Boleh bercerita Pak, saya siap untuk mendengarkan Bapak. Terima kasih Pak Dendi ya, itu yang saya butuhkan, saya butuh teman curhat ya istilahnya gitu ya. Begini Pak, di sekolah, di kelas saya mempunyai peserta didik gitu ya Pak ya. Peserta didik tersebut ya ada masalah sedikit lah gitu ya, itu kan. Saya mengajar di kelas 5, kebetulan peserta didik di kelas saya 17 orang gitu kan. Tapi ada satu peserta didik yang membuat pikiran saya agak membuat sedikit gitu Pak. Tuh seperti itu gitu kan ya.
Tuh. Begitu. Masalahnya itu apa, Pak? Coba Bapak ceritakanlah apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu, Pak. Ya, terima kasih Pak Dendi ya. Ya kalau saya ada masalah, saya sampaikan kepada yang lain, emplong gitu rasanya ya Pak ya, gitu kan. Tuh, gitu kan. Masalahnya begini Pak, itu peserta didik yang satu itu kalau dalam KBM, dalam belajar itu Pak, gitu kan. Saya suruh menulis, dia pegang pensil, melihat kepada kita, senyum gitu Pak ya. Suruh membaca buku dipegang Pak, melihat kepada kita, senyum Pak gitu kan. Itu Pak. Jadi bagaimana gitu, saya bingung nih gimana gini anak tersebut gitu Pak. Tuh. Oh begitu Pak. Ya. Menurut Bapak apa penyebab dia itu menjadi seperti itu di kelas Pak? Apakah karena memang dia tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis Pak? Ya kalau saya lihat gitu, menulis sih bisa, cuman agak lambat Pak gitu ya. Tuh pernah saya suruh untuk menulis, coba tulis nama gitu kan. Ya memegang pensil menulis tapi lambat Pak gitu kan. Bisa menulis kata namanya gitu kan. Tapi agak lambat sampai senyum pada kita. Satu huruf senyum begitu Pak. Tuh. Jadi pembelajarannya kurang begitu efektif Pak ya? Betul sekali Pak ya. Nah gini Bapak, jika dinilai dengan angka 10 sampai 100 dilihat dari keefektifan belajarnya itu, sekarang murid tersebut itu di angka berapa Pak? Kalau saya nilai gitu ya, murid tersebut berada di angka 40 Pak. 40 gitu ya. Betul sekali 40 Pak. Tuh. Ya. Oke, saya paham Pak dengan kondisi Bapak saat ini. Ternyata itu ya, ada tantangan atau masalah yang dihadapi Bapak. Oke, betul, Pak, biar lebih santai, mari kita minum dulu sejenak Pak. Betul Pak ya. Terima kasih Pak Dendi ya. Ya. Kita minum dulu ya. Ya, sambil minum dulu ya, bismillah. Segar Pak ya. Minum air ya, air mineral itu manfaatnya banyak sekali Pak ya. Betul sekali Pak ya, gitu kan. Melancarkan aliran darah, kemudian menurunkan tekanan darah, mencegah dehidrasi, meredakan sakit kepala ya, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Betul sekali Pak ya, betul sekali. Oke, kita kembali lagi Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Saya paham dengan kondisi Bapak saat ini. Kalau kondisi belajar yang diharapkan Bapak itu, kalau dinilai dengan angka itu ingin ke angka berapa Pak? Ya, kalau saya nilai kondisi KBM ya gitu kan, peserta didik saya pengennya sih di angka 85-90 Pak. Kalau tidak mencapai 100 juga seperti itu gitu kan. Kalau di 85-90 lah gitu kan. Itu yang saya harapkan Pak. Gitu. Terus apa yang Bapak harapkan pada murid tersebut saat belajar untuk mencapai nilai angka tersebut? Yang saya harapkan peserta didik itu dalam belajar ya sama seperti yang lain gitu kan, aktif. Kalau saya suruh untuk menulis ya menulis, saya suruh untuk membaca gitu kan, aktifnya seperti yang lain gitu kan. Itu Pak gitu kan, itu yang saya harapkan sama sekali gitu kan. Itu. Terus dari apa yang sudah Bapak sampaikan barusan, kira-kira apa rencana Bapak itu untuk kedepannya? Ya kalau rencana saya untuk anak tersebut ya bisa ada bimbingan lah di kelas ya, mungkin itu ada bimbingan tersendiri gitu ya di kelas gitu kan, bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara membacanya gitu kan, dan saya akan memberi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya gitu kan, mungkin itu Pak gitu kan ya gitu kan. Oh ya. Terus apakah ada hal lain yang akan dilakukan, misalnya dengan orang tuanya atau di rumah gitu? Oh iya Pak, ada itu. Kalau dengan orang tuanya mungkin saya akan datang ke orang tuanya ya Pak ya gitu kan. Itu kan untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan orang tuanya bisa membantu kita lah gitu kan. Karena ya anak tersebut lamanya di rumah dibanding dengan di sekolah gitu Pak. Seperti itu kan. Ya dengan
disesuaikan pembelajarannya gitu ya, disesuaikan Iya, dengan kebutuhan betul. belajarnya, Kebutuhan minatnya, gaya pembelajarannya itu belajar. kan. Kemudian Iya. bekerja sama dengan orang tuanya juga Iya, supaya iya, betul sekali Pak, murid ya, gitu kan. tersebut mau belajar baik di sekolah maupun di rumah gitu ya. Jadi Betul. bersinergi Pak ya, Ya, antara itu sekolah dan seperti itulah. orang tua. Oke, langkah yang Bapak ambil tadi sudah bagus sekali Pak. Saya setuju dengan ide Bapak. Terima kasih Pak, ya terima kasih gitu ya. Mudah-mudahan itulah ya bisa dilaksanakan gitu kan. Amin. Syukurlah Pak, saya juga sudah merasa lega nih Pak mendengar cerita Bapak. Kemudian dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Bapak lakukan dalam menjalankan rencana tadi Pak? Misalkan dari segi waktu, mulainya mau kapan Pak? Ya, kalau mengingat kondisi anak tersebut ya sudah hampir 1 semester gitu kan, berada dengan saya gitu kan, pembelajaran seperti itu. Nah, sekarang ada cara ya, itu cara atau solusi gitu kan terhadap anak tersebut, ya saya akan laksanakan secepatnya Pak gitu kan. Secepatnya gitu kan. Kalau saya bisa berkata waktu mungkin minggu-minggu ini Pak lah, itu kan saya akan Minggu-minggu siap. ini ya? Ya, gitu kan. Tuh. Bagus sekali Pak. Oke, Ya. itu sebagai salah satu tanggung jawab Bapak ya, walaupun Bapak itu disibukkan dengan kegiatan kepengurusan baik di sekolah ya di lingkungan masyarakat gitu. Tapi bentuk perhatian Bapak kepada murid itu sangat luar biasa sekali. Iya, Pak, itu ya. yang nomor 1 Pak, ya yang nomor 1 buat Ya, saya itu. sebagai tupoksi kita ya sebagai guru Ya. Pak ya. Betul, betul, betul sekali. Oke, terima kasih, semoga dapat terlaksana dengan baik. Kemudian tujuan Bapak tercapai Pak ya. Amin, Terima amin, kasih amin. atas waktunya. Saya tutup saja ya. Iya Terima Pak, terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sambil wabarakatuh. diminum lagi Pak. Ya, Ya, siap sama-sama. Pak, siap. Yuk.